Salam sukses. Gonjang-ganjing isu soal ketua koalisi dari bapaknya seluruh partai semakin hari ternyata semakin memanas. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengusulkan agar Jokowi bisa menjadi ketua koalisi dari semua partai pendukung Prabowo Gibran. Jokowi bisa merupakan sebagai sosok yang bisa menyatukan semua parpol pendukung Prabowo Gibran. Usulan ini pun menjadi ramai mendapat tanggapan dari berbagai kalangan parpol termasuk Profesor Ikrar Nusa Bakti. Coba kita cek aja videonya. Pak Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya. Oke. Iya. Jadi kan kemarin ini Ketua Dewan Pembina PSI sempat ngasih ide itu, yang saya pikir ide bagus juga. Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional. Partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya, menuju Indonesia emas gitu. Ya, Pak Jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu. Terkait dengan statement Grace Natali dari PSI yang mengusulkan Pak Jokowi kalau sudah lengser akan menjadi pimpinan koalisi partai, saya kira itu adalah statement yang menurut kami tidak sesuai dengan suasana dan cita-cita demokrasi kita. Karena sesungguhnya jika seorang presiden sudah selesai masa jabatannya, dia akan menjadi rakyat biasa, kecuali dia menjadi pimpinan partai politik yang memenangkan pemilu pada periode itu. Jadi menurut kami itu adalah usulan yang merusak demokrasi kita, usulan yang tidak logis, dan tentu saja ini akan menjadi salah satu bentuk buruk dari praktek-praktek demokrasi. Oh enggak, saya masih percaya dengan tesis di awal ya, bahwa yang namanya duit tunggal itu betul-betul bisa kita wujudkan dalam konteks Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi saya tidak melihat bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini harus bertentangan. Kenapa demikian? Karena mereka ini pertama ya agendanya sama-sama ingin Indonesia itu menjadi negara maju. Jadi apa-apa yang ingin dilaksanakan oleh Pak Prabowo sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi, apa-apa yang akan dilaksanakan Pak Jokowi sudah diamini dan akan diteruskan oleh Pak Prabowo begitu. Jadi dalam kerangka itu sebetulnya dua orang ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Gampang. Tapi problemnya kan yang kita bahas ini, apakah mungkin Pak Jokowi memimpin koalisi, barisan koalisi? Dan barisan koalisi ini kan menentukan. Hari ini iya Pak Jokowi diterima oleh partai, apalagi nanti ada Nasdem, ada PAN, PKB tambahan. Terima karena masih presiden. Pertanyaan saya gini, ini sederhananya. Apakah setelah tidak jadi presiden lagi, Pak Jokowi diterima untuk terus jadi ketua barisan nasional atau ketua barisan koalisi ini, sementara beliau nggak ketua umum partai, bukan presiden? Jangan-jangan Pak Jokowi hanya sebentar. Menurut saya Pak Jokowi bukan soal mau atau tidak. Pak Jokowi kan biasanya cek ombak ya. PSI itu kan cek ombaknya Pak Jokowi. Kalau responnya positif, Bang Kodari juga mendukung, misalnya masyarakat pada umumnya oke, saya ambil. Tapi kalau kemudian respon publik agak ini kesannya Pak Jokowi mau melanggengkan kekuasaan, mungkin nggak ada. Bagaimanapun soal ketua koalisi partai-partai itu ada pada genggaman, ada pada tangan presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang akan dilantik di 20 Oktober 2024. Saya sih melihat kelihatannya usulan itu untuk menjaga kekuasaan Jokowi, agar Jokowi tetap punya power, agar tetap punya kendali, agar tetap punya kekuasaan, agar tetap memegang partai-partai, sehingga kekuasaannya tetap langgeng ke depan begitu. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi sebagai presiden akan habis di 20 Oktober nanti. Oleh karena itu, saya sih melihat ya partai-partai ya akan menolak soal itu, karena sejatinya secara alamiah, secara kebutuhan bahwa pemegang kendali ya ketua koalisi itu ada pada presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo Subianto. Ya, jadi pernyataan PSI ini harus dibaca dalam konteks pemerintahan pasca Jokowi, dan Prabowo Subianto secara resmi dinyatakan sebagai pemenang sekaligus presiden mendatang. Nah, pertanyaannya ini bagaimana dengan Pak Prabowo sendiri? Apakah memberi semacam persetujuan terhadap peran lebih kepada Presiden Jokowi, terutama di masa pemerintahannya? Jangan lupa kalau misalnya Pak Jokowi mendapatkan posisi sebagai
ketua partai-partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, berarti posisi Pak Jokowi sangat kuat, dan itu akan menimbulkan isu terkait dengan relasi antara presiden yang akan datang, yaitu Pak Prabowo dengan Presiden Jokowi sendiri. Jangan lupa ketika Pak Jokowi sudah selesai masa jabatannya sebagai presiden, power sudah tidak ada di tangan beliau. Nah, power ada di tangan Pak Prabowo dan ketua partai koalisi. Nah, kalau ya, sebenarnya harusnya kita tanya dulu persis pada Grace yang melontarkan ide ini ya. Tapi saya yang tidak bisa hadir. Tetapi begini, sebetulnya dari statementnya itu pertama kita semua setuju saya kira ya bahwa Pak Jokowi ini sebagai bapak bangsa ya harus berdiri di semua golongan, di semua kepentingan, semua partai politik untuk bagaimana supaya kita solid semua membangun masa depan Indonesia 5 tahun ke depan setidaknya. Nah yang kedua tentu memang ada pembicaraan ya lepas di antara pimpinan-pimpinan di koalisi Indonesia Maju ya, bagaimana agar koalisi yang sudah terbangun kemarin di Pilpres yang kita sebut sebagai koalisi Indonesia Maju itu ini bisa dipermanenkan ya untuk menghadapi agenda-agenda penting politik lainnya di Indonesia. Yang namanya koalisi atau kemudian pimpinan koalisi itu hanya ada di sistem parlementer. Dan saya bahwa yang ada itu adalah kerjasama, ya. Dan kerjasama itu tidak perlu semuanya itu berada di parlemen, ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya bahwa posisi mereka yang tidak ada di dalam pemerintahan juga penting sebagai sebagai penengah ataupun sebagai penyeimbang ya dari kekuatan yang ada di pemerintahan gitu kan. Kalau berdasarkan quick count ya, yang insya Allah nanti terpilih jadi presiden itu adalah Pak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran. Tentu faktor presiden terpilih itu tidak mungkin diabaikan kalau kita bicara tentang kerjasama politik pasca Pilpres ini. Nah, oleh karena itu keterlibatan Pak Jokowi dimanapun nanti ya saya kira harus ada persetujuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan koalisi Indonesia Maju, partai-partai politik yang melakukan kerjasama kemarin mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya. Jadi dan kalau tadi Bung Doli mengatakan bahwa nanti terpilih adalah presiden Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, ya kita harus menghormati lah gitu kan. Siapa yang kemudian terpilih dan biarlah kemudian Pak Prabowo yang nanti akan membangun koalisinya atau kerjasama politiknya, dan biarlah beliau yang menjadi tokoh utama di dalam bangunan kerjasama politik itu. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengusulkan agar Jokowi bisa menjadi ketua koalisi dari semua partai pendukung Prabowo Gibran. Jokowi bisa merupakan sebagai sosok yang bisa menyatukan semua parpol pendukung Prabowo Gibran. Menurut Grace, usulan tersebut datang dari Ketua Dewan Pembina PSI yaitu Jeffrey Giovanni yang mengatakan bahwa Jokowi dapat memimpin koalisi partai politik yang punya kesamaan visi untuk menuju Indonesia Emas. Grace menilai Jokowi adalah sosok yang bisa mempersatukan atau menjembatani kepentingan partai politik. Usulan ini akhirnya ramai mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Tetapi kesimpulan pesan politik yang bisa saya tangkap dari pandangan para tokoh-tokoh politik adalah bahwa dalam rangka membangun dan menjaga stabilitas politik di parlemen yang kuat, memang diperlukan seorang figur yang sudah terbukti dan mumpuni. Memang Jokowi sebelumnya pernah mengatakan bahwa dia ingin menjadi jembatan bagi semua parpol yang ada di tanah air. Dalam hal ini, lalu kemudian kalau Jokowi yang diusulkan untuk menjadi bapak dari semua partai atau bapak dari koalisi partai itu boleh-boleh aja dan sah-sah saja. Tetapi tentunya harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara para ketua partai dari pendukung Prabowo Gibran.
Di samping itu, dalam hal ini semua kebijakan sepenuhnya mengenai apapun tentu ada di tangan presiden terpilih yang secara tidak langsung adalah sebagai komandan koalisi. Jadi yang bisa memutuskan ini adalah komandan koalisi, yaitu presiden terpilih. Tetapi intinya saat ini belum bisa mewacanakan masalah ketua koalisi semua partai sebelum ada pelantikan presiden baru. Yang pasti adalah program untuk 5 tahun ke depan, pemerintahan Prabowo Gibran akan banyak melanjutkan program dan kebijakan pemerintahan Jokowi. Nah, demikianlah kira-kira sedikit ulasan mengenai gonjang-ganjing usulan Grace Natali soal ketua koalisi dari partai pendukung Prabowo Gibran. Terima kasih dan salam sukses.